Ya Tuhan, maaf Ibu. Kau sembunyi di sini seperti pengecut. Aku tahu itu kau memakai cundre seperti... Kau meninggalkanku sendiri ketika wanita itu berkelahi denganku. Apa itu yang disebut laki-laki? Tapi bagaimana aku bisa bertarung dengan wanita yang kerasukan? Bahkan penjahat yang paling berani dianggap tidak berdaya saat menghadapi wanita yang dirasuki Dewi. Diam! Dia melihat wajahku dan dia juga mencoba untuk melihat wajahmu. Tapi kau meninggalkanku untuk menghindar sendiri. Dia sangat mempermalukan aku. Tapi kau tidak mencoba untuk menyelamatkanku. Kau seorang pengecut. Maukah kau diam sekarang? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Katakan itu dulu. Bagaimana aku tahu? Kau bawa dia ke sini. Aku? Iya, kau bawa dia ke sini. Dia mengikutimu secara diam-diam dan kau bahkan tidak tahu itu. Ketika kau memberitahuku bahwa kau mengira ada orang yang mengikutimu, kenapa kau tidak memeriksanya? Aku yakin sekali dia melihatmu saat kau di toko sari itu dan mengikutimu sampai ke tempat ini. Aku memang membelokkan mobilku ke kiri, lalu ke kanan. Pengemudi mobil tidak mengikuti aku terus-menerus. Jadi wajar saja kalau aku tidak curiga kalau ada yang mengikuti aku untuk datang ke tempat ini. Dengar sayang, kita dalam situasi yang sulit. Kita tidak akan dapat apapun dengan berdebat. Itu tidak masuk akal. Ibu Prita datang, dia melihat kita, lalu dia meninggalkan tempat ini. Aku tidak berdebat denganmu, tapi kau benar. Dia ingin pergi ke keluarga Lutra dan memberitahu semuanya. Tolong kau hentikan dia. Bagaimana aku menghentikannya? Itu urusanmu. Sayang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kita dalam masalah yang besar. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan pergi dan pikirkan sesuatu di jalan. Aku akan cari cara untuk menghentikannya sebelum dia tiba di rumah Lutra, oke? Oh iya, dengarkan baik-baik. Sekarang juga kau ganti pakaianmu, lepaskan pakaian pengantinmu, dan kita harus pergi ke rumah Lutra untuk pesta bujang, oke? Prithvi, tapi kita belum menikah. Kita akan menikah di rumah keluarga Lutra dengan restu semua. Sayang, pernikahan bisa menunggu. Saat ini aku harus hentikan dia karena dia bisa membongkar kita, oke? Sarla Aurora, kau seharusnya tidak mengacaukan Sherlyn Kurana. Kau akan membayar semuanya. Angkat teleponnya, sayang. Kenapa Risap tidak mengangkat teleponku? Ayo angkat teleponnya. Permisi, tolong ponselnya di silent terlebih dahulu dan ditaruh di keranjang. Nanti selesai acara bisa diambil. Terima kasih, silakan. Panggilan tidak terjawab. Aku rasa dia sedang tidak memegang handphone, makanya dia tidak bisa mendengarnya. Aku akan mencoba menelpon Prita saja. Prita, angkat teleponnya ya, nak. Prita, angkat teleponnya. Ayolah. Kenapa tidak ada yang menjawab panggilanku? Apa yang harus kulakukan? Ya, aku tahu. Aku rasa aku harus ke rumah Lutra dan memberitahu mereka Sherlyn menikahi orang lain di sini. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan hidup Risap. Aku tidak akan membiarkannya menjadi menantu keluarga itu. Pak, tolong cepat sedikit. Ambil jalan yang singkat saja di depan sana. Ibu tahu jalan pintasnya? Iya, aku tahu. Aku akan menunjukkannya. Senang bertemu kau di sini. Terima kasih sudah datang. Anggap saja rumah mana gadis sendiri. itu? Ada gadis di mana-mana. Apalagi yang kau inginkan sekarang? Tidak ada yang menarik. Maksudku Terima kasih gadis banyak. yang... Selamat menikmati. Apa ini? Kenapa kau menarik kakiku? Hah? Ada apa? Hah? Kenapa kau menarik kakiku? Dengar, halo, pestanya seharusnya menyenangkan. Kenapa kau? Hei, Risap, aku bilang apa? Jangan mengadakan pesta bujangan di sini. Hei, ada apa ini rame-rame? Risap, Kenapa, apa ayah tidak salah? Kau minum minuman itu. Dan Samir, kau juga minum di depan paman. Berani sekali kau. Apa yang salah dengan itu, ayah? Ini pesta bujang, biarkan dia minum. Dia sudah terlihat stres. Kau bilang ini pesta bujangan, tapi adikku ada di sini. Samir. Dan paman melarangku minum. Dan aku akan berhenti minum setelah Bibi mengatakan pada paman untuk berhenti melirik para gadis muda di sini. Tenanglah. Kalian harus berhenti berkelahi di pesta. Anak malang itu berusaha menikmati pesta dengan minuman di tangannya. Kalian merusak pesta untuknya. Kalau begitu besok kita bikin pesta bujangan lagi. Hanya kau, aku, dan Karan. Yang lain tidak boleh datang. Aku juga ya. Tanyakan dia. Tidak bisa.
Gadis tidak diizinkan, gadis tidak diizinkan. Benarkah? Tidak ada gadis. Paman kan laki-laki, jadi paman bisa ikut di pesta ini kan? Paman, Iya kan? pesta bujangan berarti untuk para lajang, bukan untuk laki-laki yang sudah Dan berkeluarga. ayah bukan bujangan Iya. lagi. Apanya yang tidak adil? Semuanya Ada sempurna. yang melihat Tanfi? Ya, ada ini di sakuku. Kau ini? Iya, kenapa? Iya, sudah. Hai, siapa Rishabh Lutra di sini? Aku kepala kelompok Aku dansa. adiknya Rishabh Lutra. Namaku Samir Lutra. Kau cantik, senang berkenalan. Terima denganmu. kasih banyak. Ayah, aku rasa aku harus membatalkan pesta hari ini. Apa? Tapi kenapa? Apa? Beberapa saat yang lalu kau bilang kau tidak senang di pesta ini. Iya, Tidak. Kita akan pesta malam ini. Aku sangat senang di pesta ini. Ini adalah ayahnya Rishabh Lutra. Hai. Beritahu kalau timmu sudah lengkap, jadi kita bisa mulai. Baik Tentu. Tuan, aku akan memberitahu Anda. Silakan, ayo. Terima kasih. Hei, Tunggu sebentar. Kau mau apa? Rishabh, apa kau melihatnya? Dia berubah setelah melihat penari. Aku akan beritahu semua orang bagaimana kau berubah setelah melihat penari. Berhenti menggangguku. Rishabh, tolong hentikan dia. Rishabh, kenapa kau tidak memberitahu ayah kalau semua gadis cantik menyukai pesta bujangan? Kalau ayah tahu, ayah pasti akan sering-sering bikin pesta bujangan. Benarkah? Benarkah itu ayah? Maksud ayah belum pernah melihat banyak gadis cantik berkumpul dalam satu tempat. Paman, ayah paman. tidak akan Jadi, pernah ayah- melihatnya lagi. Sanjana, kenapa kau sendirian? Di mana Sherlyn? Nah, dia ada di salon. Aku akan tanya padanya kapan dia tiba di sini ya. Permisi, aku segera kembali. Tidak ada orang di sini. Aku bisa bicara dengan Sherlyn di sini. Aku beritahu Rishabh kalau dia ada di salon, tapi aku lebih baik mencari tahu di mana dia berada. Tuhan tahu, jika aku ditakdirkan untuk menikah dengan Prithvi. Waktu pertama mau menikah, Rishabh Lutra menghancurkan keluarga kami. Ketika kami akhirnya akan menikah, Sarah yang menjengkelkan itu yang sudah merusak segalanya. Aku hanya ingin menikah dengan Prithvi. Semua orang menjadi hambatan. Ibuku sendiri bertindak seperti musuh. Maaf Bu, aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. Aku sangat stres. Kenapa Sherlyn tidak menjawab panggilanku? Oh, jadi dia diam-diam mencoba menelpon Sherlyn ya. Tapi putrinya tidak menjawab teleponnya. Ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus mengetahuinya. Di mana dia? Kenapa tidak menjawab teleponku? Apa saat ini dia sedang menyendiri? Kalau ibunya menelponnya berulang kali itu pasti yang penting. Tapi dia malah memilih untuk tidak menjawab teleponku. Menakjubkan. Ini hari yang besar bagi Sherlyn tapi dia hilang. Dia sangat ingin menikah. Namun dia memilih untuk meninggalkan pestanya. Apa yang lebih penting dari ini dalam hidupnya? Apa yang terjadi? Mungkin saja dia terjebak di suatu tempat. Ada di mana dia? Kenapa ibunya tegang? Ini masih jadi misteri. Kenapa dia tidak menjawab telepon ibunya? Apa yang terjadi? Ya ampun Ibu. Kalau aku tidak bisa menjawab telepon, itu berarti aku sedang sibuk. Kenapa Ibu menelpon terus? Dia memutuskan teleponnya. Dia pasti sangat sibuk sekali. Makanya dia memutuskan teleponku. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan kirim pesan padanya. Astaga, aku tidak mengira kalau sikapnya seperti itu. Maksudku, ibunya ternyata jauh lebih sombong dari putrinya sendiri. Tapi ibunya hanya menggerutu. Karan? Dia tadi berjalan dengan angkuh sekali, seperti ini gayanya. Ibunya mencoba untuk menelpon Sherlyn tapi dia tidak menjawabnya. Dia tidak tahu di mana putrinya. Aku heran. Maksudmu apa? Maksudku, aku juga tidak melihat di mana Prithvi. Maksudmu Sherlyn dan Prithvi? Benar. Aku tahu sejak awal ada sesuatu di antara mereka. Itulah alasannya kenapa aku pergi ke rumah Sherlyn. Tapi entah bagaimana mereka membuatku ditangkap. Oh, Tunggu.
Kau tidak tahu mengenai itu? Tidak, Kak Prita bilang padaku bahwa kau pergi ke rumah Sherlyn untuk mengundangnya ke pesta bujangan. Tapi karena ada pemadaman listrik, Sherlyn tidak bisa melihatmu dalam kegelapan itu, jadi dia memanggil polisi. Saudarimu Prita. Maksudku Prita telah membohongi dirimu. Tapi inilah yang terjadi sebenarnya. Dia tidak percaya sama sekali. Dan aku jadi ditangkap. Hah. Tapi kau percaya padaku kan? Tentu saja. Jika seseorang mendatangiku dan mengatakan kau yang membunuh seseorang, aku tidak akan percaya. Aku serius, Aku menyukaimu, Sristi. Aku menyukaimu. Terima kasih, Karan. Tapi apa yang kau tahu? Kita harus melakukan satu hal. Kita harus menemukan cara untuk membuat semua orang percaya bahwa Sherlyn dan Prithvi itu memiliki hubungan. Itu bisa menyelamatkan 2 nyawa dari kehancuran, yaitu kakakmu dan juga kakakku. Tapi ada masalah kecil. Apa itu? Sherlyn dan Prithvi tahu kalau aku sadar dengan perselingkuhan mereka. Mereka akan lebih berhati-hati sekarang. Aku punya ide. Apa? Tapi aku tidak tahu ini berhasil atau tidak. Pertama kali tidak berhasil karena waktu itu kami belum banyak persiapan. Tapi kali ini kita akan berhasil. Aku akan melakukannya lebih matang lagi. Sristi, kau luar biasa. Itu pembicaraan yang keren. Dialognya bagus juga. Ayolah. Kau ingin jadi penulis. Tidak, Karan. Aku tidak ingin jadi penulis. Aku akan menjadi mata-mata atau mungkin seorang petugas polisi. Kau tahu apa yang mereka katakan? Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan penuh gaya. Sesuatu Ya, yang aku penuh tahu. petualangan Ya benar, dan santai saja. Sekarang katakan intinya. Rencana apa yang kau bicarakan padaku? injeksi serum kebenaran. Karan, aku tahu bahwa aku membuat Monisa overdosis, tapi sekarang aku tahu dosis yang tepat dan bagaimana menanganinya. Baiklah, lalu? Teman-teman, para penari ada di sini untuk pesta bujangan. Mereka akan mengirim penari berikutnya. Tarian akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Kita nikmati pestanya dulu. Kita bicarakan nanti, oke? Ayo. Baiklah. Pakai gaun yang aku beli. Baiklah, ini tidak bagus. Nyonya, ambillah sesuatu. Geris, dia bukan tamu. Itu ibu. Jangan memanggilku Nyonya. Aku terlihat berbeda hari ini. Tolong, kali ini jangan panggil aku begitu. Dia pikir aku wanita yang cantik. Yes. Giris, kau boleh pergi. Nyonya, ini aku. Kau lihat? Aku terlihat lebih cantik dan lebih seksi darimu. Nyonya, dia mengenali suaraku. Oh, baiklah. Tapi itu benar. Iya. Giris, kau boleh pergi. Kak Karina, bagaimana kalian melakukan Ya ini? Tuhan, ini sangat sederhana. Ternyata para wanita cantik ada di sini. Terima kasih. Ngomong-ngomong, ada yang melihat ibuku? Aku tidak menemukannya. Kritika, berhentilah menggoda ibumu, nak. Oke? Ibu? Ya Tuhan, ibu terlihat sangat seksi. Terima kasih sayang. Aku tidak tahu ibuku begitu seksi. Permisi, Kak Prita. Sebentar. Di mana ibu? Ibu belum ada di sini. Bahkan Bibi Jangki tidak ada di sini. Mereka belum sampai. Padahal mereka aku telepon sudah berangkat dari tadi. Biar aku hubungi mereka. Ponselku ada di tas. Aku ambil dulu. Penarinya sangat cantik. Pasti menyenangkan menonton mereka. Hei, kalau jalan hati... Samir, kenapa kau terburu-buru? Apa kau tidak bisa pelan-pelan? Selain itu, ada baiknya kau menabrakku. Jika orang lain, dia akan menamparmu dengan keras. Oh ya, kau mau kemana? Tidak kemana-mana. Ayo kita nonton tarian. Tunggu sebentar. Aku mau Lupakan ngambil teleponmu. teleponku. Ayo, ikut denganku. Ayo kita lihat tunggu, ini tarian. sangat penting. Ayo cepat. Tapi- Lupakan teleponmu. Tapi... Mereka keluarga yang baik dan sempurna. Mereka selalu bersama dan selalu saling memperhatikan. Kenapa putriku tidak bisa melihat itu? Tuhan tahu kenapa dia tergila-gila pada Prithvi. Kurang ajar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu mengetahui bahwa Sherlyn punya pria lain dalam hidupnya selain Risa Plutra.
ibu akan memberitahu Risa Plutra kalau dia telah melihat calon istrinya bersama dengan orang lain. Apa yang akan terjadi? Siapa peduli? Kenapa aku harus repot? Dan ibu tidak pernah melihat wajahku di balik cadar. Tidak. Meskipun begitu, aku tetap tidak aman. Karena jika Risa Plutra mengetahui bahwa calon istrinya Sherlyn selingkuh dengan orang lain, apa yang akan dia lakukan? Dia akan batalkan pernikahannya dengan Sherlyn. Sherlyn akan lebih membenci Prita jika itu terjadi. Kemudian dia akan pergi ke Prita dan menceritakan semuanya. Bahwa aku telah berselingkuh dengan Sherlyn. Dan kemudian, Karan si pemain kriket itu akan mendapatkan kesempatan untuk memberitahu Prita bahwa dia benar tentang aku. Kemudian dia akan berpikir kalau aku ini bukan orang yang tepat untuk Prita. Tidak. Ini situasi yang berbahaya. Aku tidak bisa menganggap situasi ini adalah situasi yang mudah. Aku harus bagaimana? Bagaimana caranya? Di mana aku akan menemukan Bibi Sarla? Dan sekarang aku harus menyisir jalan-jalan kosong untuk mencarinya seperti orang gila. Dan sementara, semua orang di rumah Lutra menikmati pesta. Mereka pasti sedang bersenang-senang sekarang. Oh iya, sekarang di mana Karan? Aku harus membeli serum kebenaran. Aku tidak ada uang. Asal kau tahu saja, mereka sekarang menaikkan harga serum itu. Orang-orang ini pintar. Aku yakin dia tahu kau melakukan sesuatu yang ilegal. Jadi dia memerasmu. Tentu saja, dia pasti tahu aku melakukan sesuatu yang ilegal. Dulu harganya murah, sekarang mereka menaikkannya. Dia mengambil keuntungan. Kau benar, mereka mengambil keuntungan. Pikirkan saja, kalau aku sampai ketahuan, mereka pasti akan menangkapku. Dan yang memproduksinya aman. Jangan katakan itu. Dia harus memberiku uang daripada mengambil resiko yang begitu besar untuk bereksperimen apakah suntikannya berhasil atau tidak. Iya, apa yang kau katakan itu memang benar. Pokoknya dengarkan ya. Aku ingat sesuatu. Aku akan kembali dalam 5 menit lagi ya. 5 menit, Tapi, oke? Kritika, Aku datang tapi dalam 5 uangnya menit lagi bagaimana? Ya. Dah. Uang. Jadi, apa kau suka pesta ini? Aku menyukai seorang gadis. Ceritakanlah tentang dia. Apa dia penggemar Karan? Dia adalah fisioterapis nenekku. Oh, bagus. Aku memang sedang mencari fisioterapis yang bagus. Aku temukan dia. Permisi. Hai. Hai, Aku baru tahu. Kau seorang fisioterapis. benar, itu aku. Jadi aku menginginkanmu. Maaf, Maksudku untuk kantor pusat kami. Aku ingin membahas kesempatan itu. Aku harap kau ingat kalau ayahku adalah pelatih Karan. iya, tentu saja. Tapi aku sudah... Dengar, sulit untuk mendapatkan peluang yang bagus. Kau bisa bekerja di kedua tempat. Apa masalahnya? Kau memiliki senyum yang manis. Pasta gigi apa yang kau pakai? Kau sangat lucu. Itu lelucon yang menggelikan. Ternyata kau pandai bercanda. Putra pelatihmu pandai bercanda. Lihatlah cara dia bercanda dan membuatnya tertawa. Terlihat seperti ahli. Aku bisa melihatnya. Katakan padaku, lelucon apa yang dia katakan? Kenapa Prita bisa tertawa? Seolah-olah aku bisa dengar dari sejauh ini. Aku yakin itu pasti sesuatu tentang gajah dan semut. Kita ke sana. Kita harus dengarkan. Jaga wibawamu. Biarkan saja mereka. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kita pergi ke sana dan Prita akan melihat kita, bagaimana perasaannya? Aku punya ide. Kita lewat belakang dan kita bisa mendengarkan. Masalahnya adalah kemanapun kita pergi, kita akan berada dalam masalah jika kita tertangkap. Apa yang akan kita lakukan?
Kalau begitu aku yang pergi. Berhentilah menjadi tidak sabaran. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Aku rasa kita bisa mengambil risiko ini. Ayo Kak, berani ambil risiko. Tunggu, biar aku yang pergi. Hei, aku Karan Lutra. Tolong ikuti aku, ayo. Itu terdengar kasar. Ayo Kak. Kau dengar sesuatu? Jika kau tidak bisa dengar, bagaimana aku bisa dengar? Tunggu. Kemana mereka? Tiba-tiba saja mereka menghilang. Karan, apa?